Salam satu hobi untuk sahabat bonsai. Nah, sekarang saya ada di kebun bonsai Mas Topa. Nah, ini akan berbagi cara-cara sebelum dipres. Mantap, Mas. Nggih, mau disangoni ya, Pak. Oh, nggih. Mantap kok. Nggih. Nah, ada teman-temannya Mas Topa ini. Untuk sahabat bonsai. Nah, ini sejenis beringin Filipin. Tapi kalau sebelum dipres itu biasanya disusu dulu. Nah, semacam ini. Nah, ini karena belum disusu dulu sebelum dipres biasanya untuk sahabat bonsai. Nah, ini contoh yang masih disusu belum dipotong. Nah, ini yang disusu belum dipotong. Lah, ini nanti kalau sudah melekat atau menyatu dengan pohonnya nanti dipotong. Nah, semacam ini kan sudah dipotong yang bagian ini untuk penambahan cabang atau yang di jenis pakai susu atau sok susu. Kalau sudah menyatu dengan batang biasanya itu dipres semacam ini. Nah, ini kan dipres. Nah, ini cabang ini susunan, jadi disusu kayak yang seperti ini tadi. Sahabat bonsai, ini jenis Filipin, beringin Filipin atau jenis ficus Filipin. Nah, ini prosesnya masih panjang. Kalau bahannya besar, ini porsi jumbo. Porsinya sangat jumbo. Ini masih banyak penghancuran akar-akar untuk pembentukan, untuk akar menjadi gurita. Ini masih banyak yang diproses sama Mas Topanya. Ini sebenarnya sudah memiliki tanganan. Nah, ini tadi juga susunan, ini tanganan. Yang ini untuk tambahkan untuk mengambil posisi pergerakannya. Kebanyakan itu yang belum punya karakter atau yang masih polosan itu, kalau kita rawat, kita pola itu disok atau disusu biasanya. Ini kebanyakan disusu. Karena apa? Kalau disusu itu lebih aman antara hidup dan hidup. Kalau disok itu biasanya pakai cangkokan. Itu biasanya melobang. Tapi kalau ini melobangnya cuma sedikit. Nah, semacam ini kan ditatah cuma sedikit untuk press yang dimasukkan. Nanti kalau sudah nyatu, ini yang bagian sini mesti dibuang. Nanti potong mungkin seukuran segini, mepet kalau ini sudah nyatu. Nah, ini banyak yang dipres itu pasti disusu dulu. Nah, ini juga bekas susunan. Nah, itu biar aman. Karena apa? Karena kalau sejenis Filipin atau Arjuna itu rawan, itu keringnya itu merambat ke bawah biasanya. Jadi cari amannya itu disusu atau di bawahnya itu ada cabang biasanya. Tapi terbanyaknya itu disusu dulu karena ngepresnya jadi berani. Semacam ini tadi juga disusu. Nah, ini bekas potongannya kan. Nah, ini bekas potongannya.
Ini cabang ini udah membesar, akhirnya dipotong pres ini untuk pergerakan cabang-cabangnya. Untuk sahabat bonsai, ini kita coba lingkari, kita putari untuk bahan dari sisi yang sini. Nah, ini dari sini ini juga kelihatan banyak susunan. Nah, ini tapi sudah bagus lah, ini banyak yang dihancurkan, sudah mulai ada pergerakan karakter atau pembentukan karakternya sudah ada. Nah, ini juga bisa kita itu gerakkan akar. Nah, ini kan akar yang akan dibuang, tapi dimanfaatkan, disusukan di sini. Nah, ini nanti dibesarkan, kalau menyatu di sini, ini dipotong, dibuang. Yang kita manfaatkan yang bawah. Biasanya begitu. Itu cara menyusu dengan akar juga. Kita memanfaatkan akar. Nah, ini juga yang dimanfaatkan itu cabang yang akan dibuang, tapi dialihkan untuk dibuatkan cabang ke sini, arah ke sini. Ini juga susunan. Itu langkah-langkahnya, cara pergerakan cabang atau kita mengarahkan yang posisinya tidak ada tunas. Biasanya begitu, tapi ini karyanya Mas Topa. Ini posisi di wilayah Ngampel, Boyolali. Untuk karyanya Mas Topa ini kebunnya banyak sekali, ini luas semua. Paling banyak itu fikus, jenis fikus. Ini sangat-sangat lumayan indah ini. Sudah, ini perkeringan juga hampir menutup semua. Ini hampir mencapai kemaksimalan, tapi karena biasanya itu kalau pembonsai itu kurang puas, masih direnovasi dulu, mungkin bentuknya kurang sesuai dengan keinginan, dihancurkan dulu, biasanya seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan adalah program susu atau menyusu fikus atau ngesok ya teman-teman. Nah, ini juga akarnya itu biasanya itu juga dipres. Nah, ini juga dipres kan, akar dipres. Kita ambil itu akar susulan yang muda itu untuk menggerakkan, kita gerakkan akar mudanya biar megar menjadi akar gurita dan menjadi kesan lebih tua. Ini mungkin ukuran itu lingkar sudah sekitar 1 meteran lah ini. Kalau batang pohonnya ini cukup lumayan jumbo. Nah, besar kan? Ini besar, ini besarnya mungkin 1 badan orang dewasa gemuk ini. Nah, itu yang saya jelaskan tentang program cara menyusu untuk jenis fikus yang mungkin rawan kering, yaitu beringin Afrika atau Arjuna. Itu juga bisa pakai beringin-beringin yang biasa, itu beringin itu
dibuat untuk menjadi dasarnya saja. Nanti kita bisa dikasih daunnya itu beringin Afrika atau beringin bisanya itu beringin Arjuna sama Filipin. Nah itu biasanya beringin sungsang itu bisa dipakai untuk menggantikan daunnya itu jadi beringin Arjuna atau beringin Filipin. Nah untuk sahabat bonsai, kita sudah menjelaskan tentang program susu untuk jenis beringin-beringin Arjuna atau beringin Filipin, yaitu tadi yang saya jelaskan. Ya ini sudah cukup untuk sahabat bonsai. Tonton terus videonya Cak Tris Bonsai. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Ini bersama Mas Topa. Salam satu hobi. Orangnya lagi bersih-bersih mencari rumput, bersih-bersih di kebun. Salam budidaya untuk sahabat bonsai.